Salam, selamat malam Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam persekutuan senior, baik yang hadir di sini maupun yang ada di rumah. Dan tetap semangat. Kami bangga dengan Bapak dan Ibu senior, yang mana semua tetap semangat dalam melayani Tuhan dan memuji serta memuliakan Tuhan dalam situasi pandemi ini. Kami yakin Tuhan peduli pada kita. Untuk itu mari kita pujikan lagu yang pertama. Hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus persatukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan jalan dengan kasih Tuhan. Sahabatku, saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, sahabatku, saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus memerlukan kita tanpa memandang di antara kita. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Yang dapat memisahkan kita. Baik, untuk doa pembukaan kami mohon Bapak Marvin untuk kesediaannya. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Bapak Ibu di rumah maupun di sini, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur karena Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk para senior. Kami percaya Tuhan memberikan yang terbaik untuk senior, supaya senior tetap setia, tetap taat, dan tetap bersandar pada Tuhan.
Untuk sore hari ini Tuhan Yesus, kami para senior akan mengadakan ibadah. Kami percaya Tuhan tetap bimbing senior, supaya senior tetap menjadi orang-orang yang taat setia pada Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai, Tuhan memberkati senior. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan meminta syukur. Amin. Terima kasih. Mari kita lanjutkan untuk pujian kita. Nomor 2, seperti rusa. Saya aliran sungaimu, hatiku tata menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Urusi hatiku, Kau tahu bahwaku lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang nanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bahwaku tuh lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam dekapan kasih-Mu. Indahnya dekapan kasih
Baik, kita lanjutkan dengan pujian kita, Allah Peduli. Banyak perkara yang dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, seluruh yang terjadi, Allah peduli, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, yang Allah mengerti. Ya perkara yang dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, Allah peduli, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, dan Allah mengerti. Baik, kita akan menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Gracia. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita semua untuk menerima firman yang akan disampaikan Ibu Gracia untuk kita. Sebelumnya, mari kita pujikan lagu Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, sembahmu, ku sembahmu.
hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Mari kita bersama-sama satukan hati di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan-Mu bagi setiap kami. Kami bersyukur atas setiap berkat yang boleh kami rasakan sepanjang bulan ini. Dan malam hari ini, kembali Tuhan memberikan kami kesempatan untuk boleh kami bersekutu, sekalipun masih secara online. Tetapi kami bersyukur untuk perkembangan dan kemajuan teknologi yang membuat kami dapat bersatu bersama dengan saudara seiman di tempat kami masing-masing. Dan malam hari ini kami mau merenungkan sebagian kebenaran firman-Mu. Kiranya kebenaran firman-Mu sungguh menjadi pelita di dalam kehidupan kami, menuntun kami, menolong kami menjadi makin kuat dan makin teguh di dalam kebenaran-Mu. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat malam. Masih tetap sehat? Masih tetap semangat? Mari kita langsung buka bersama di dalam kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Satu ayat saja, tetapi ayat ini kiranya menjadi bagian dalam hidup kita ya, menjadi rema di dalam kehidupan kita, membuat kita makin kuat dan makin teguh di dalam Tuhan. Kita buka bersama di dalam Yesaya pasalnya yang ke-40, ayatnya yang ke-31. Yesaya pasal ke-40, ayatnya yang ke-31. Ya, Bapak Ibu sudah ketemu yang ada di sini? Bapak Ibu yang ada di rumah silakan kita baca bersama-sama di tempat kita masing-masing. Kita baca bersuara supaya kita mendengar dengan jelas, kita diteguhkan, kanan kiri keluarga kita yang mendengar juga diberkati oleh kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu. Yesaya 40 ayatnya yang ke-31, demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Berbahagialah kita yang suka merenungkan firman Tuhan, terlebih melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu, Yesaya 40 ayatnya yang ke-31, jika kita membaca dalam versi firman Allah yang hidup atau yang beberapa minggu lalu sempat saya bagikan, Alkitab FAYH, Alkitab Firman Allah yang Hidup, berbunyi seperti ini Bapak Ibu. Nanti kita bandingkan ya antara terjemahan LAI dengan terjemahan Firman Allah yang Hidup atau FAYH. Sebenarnya kita bisa menarik lebih banyak ya dibanding apa yang kita baca. Kita aja sudah paham ayat ini mau berbicara apa. Tetapi yang dikatakan kata demi kata dari Alkitab FAYH ini sangat menarik untuk kita renungkan pada malam hari ini. Dikatakan demikian Bapak Ibu. Tetapi orang yang berharap kepada Tuhan akan diberi kekuatan yang baru. Mereka akan terbang dengan sayap raja wali. Mereka akan lari dan tidak menjadi lesu. Mereka akan berjalan dan tidak menjadi letih. Menarik sekali ya jika kita bisa diperkaya oleh banyak pemahaman dan pendalaman ayat demi ayat yang demikian dalam. Kita akan banyak melihat satu ayat ini bisa kita pahami demikian luas ya, demikian dalam dan demikian kaya untuk memperkaya hidup kita.
Nah, ayat ini sebenarnya hendak memberikan pesan ya, hendak memberikan peneguhan kepada setiap kita. Apa sih yang mau diteguhkan bagi Bapak Ibu yang malam hari ini mendengarnya? Kita akan lihat bagian ini secara lebih dalam lagi. Saya akan membuka bagian ini dengan satu kenyataan, satu fakta ya. Ini bukan tidak nyata, tetapi ini yang terjadi di sekitar kita dan mungkin juga terjadi kepada hidup Bapak Ibu, Saudara dan saya. Ya, semua orang itu sebenarnya merindukan kekuatan yang unlimited Bapak Ibu, ya. Jika Bapak Ibu perhatikan, produk-produk elektronik yang dijual sekarang ini, yang digadang-gadang itu paling bagus, paling mutakhir, itu adalah kalau satu alat itu dinilai punya kekuatan yang lebih besar dibanding alat-alat yang sebelumnya. Contoh handphone. Handphone dengan kekuatan baterai yang unlimited itu jauh harganya lebih mahal daripada handphone yang kalau dipakai 4-5 jam tuh udah ngedrop Bapak Ibu ya. Sekarang itu handphone itu bisa tahannya lama, ngecasnya sebentar Bapak Ibu. Ada yang 1 hari dipakai baru habis, ngecasnya cuma 5 menit. Itu harganya berjuta-juta Bapak Ibu, itu mahal sekali. Itu membuktikan bahwa kekuatan unlimited membuat banyak orang itu bisa melakukan banyak hal. Ya, orang tuh merasa tenang, orang merasa aman kalau dia itu merasa kuat dan merasa bahwa kekuatannya itu tidak akan habis, tidak akan berkurang. Itu membuat orang tuh merasa tenang ya. Dan tentu saja orang tuh menjadi senang saat dia tidak mudah lelah. Membuat orang merasa senang kalau dia merasa tidak pernah menjadi tua. Ini menarik untuk kita pahami ya Bapak Ibu. Ada apa sih sebenarnya dengan menjadi tua? Apakah menjadi tua itu sesuatu yang buruk? Apakah menjadi tua itu sesuatu yang jangan kita maulah, jangan kita pilihlah untuk menjadi tua? Perlu kita menyadari ya bahwa menjadi tua itu bukan sebuah pilihan, tetapi pasti ya, itu pasti akan ada pada kita. Coba kita ingat ya, kita semua ini tentu mengalami dong yang namanya kita ini keluar bentuknya itu bayi ya. Nggak ada kan Bapak Ibu tiba-tiba keluar itu jadinya dewasa muda, eksekutif, kaya raya gitu, nggak ada Bapak Ibu. Semua orang akan melalui yang namanya proses menjadi bayi, dilahirkan bayi, kemudian dia menjadi kanak-kanak, dia menjadi remaja, dia menjadi dewasa muda, kemudian dia berumah tangga, dewasa, dan tiba pada waktunya akan lambat laun, cepat atau lambat pasti menjadi tua. Itu artinya kita perlu memahami ini menjadi satu proses tahapan dalam hidup. Nah, kenapa orang itu kok takut menjadi tua gitu Bapak Ibu? Pernah perhatikan gak sih? Sebenarnya orang tuh kenapa takut menjadi tua? Ada masalah apa dengan menjadi tua? Justru sebenarnya menurut saya ada beberapa aspek ketika kita menjadi tua, baru kita bisa dapat yang istimewa itu Bapak Ibu. Nah, istimewanya itu apa? Hal pertama, kenapa orang takut menjadi tua? Rupanya orang takut menjadi tua karena tua itu berarti rambut menjadi putih semua Bapak Ibu. Wah, Bapak Ibu harus bersyukur karena hidup di era dan zaman yang demikian baik. Mengapa demikian? Karena yang berambut putih itu bukan cuma orang tua. Perhatikan ya, sekarang banyak anak-anak muda itu ngecat rambutnya itu warna-warni ya Bapak Ibu. Salah satu warna digemari itu katanya silver ya. Menurut saya itu kayak orang tua ya. Jadi tapi itu mahal loh Bapak Ibu, dicat ya. Dan perhatikan juga Bapak Ibu jangan pernah merasa tua itu bagaimana ya. Yang namanya kita tuh rambut putih ya. Saya ini rambut putihnya banyak sekali ya Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak bisa melihat ya, karena kalau dibuka di dalamnya baru kelihatan rambut putihnya tuh banyak sekali ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu jangan khawatir kalau rambut menjadi putih, pergi saja ke salon atau beli saja produk shampoo yang bisa menghitamkan rambut seketika. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Ya, menjadi tua itu tidak harus sesuatu yang kita khawatirkan. Karena kita merasa bahwa rambut putih itu kok kayaknya bagaimana begitu ya. Wah, enak itu dulu ketika rambut hitam tuh kok kayaknya kuat. Kayaknya itu bisa melakukan banyak hal dan sebagainya. Jadi kita perlu pahami dengan baik fenomena ini. Yang kedua, menjadi tua itu banyak orang itu tidak mau, karena menurut kebanyakan orang menjadi tua itu artinya tidak bisa melakukan banyak hal. Nah, menurut saya ini berupa mitos Bapak Ibu. Kenapa demikian? Jika Bapak Ibu perhatikan, pelayanan di dalam rumah Tuhan, pelayanan di dalam gereja itu tidak membatasi hal ini.
Ya, memang ada aturan-aturan mungkin yang berhak melayani itu di atas 60 dan sebagainya. Kemudian emeritasi juga dibatasi untuk usia hamba Tuhan, dulu 55, sekarang 60 atau sebagainya. Menurut saya yang namanya pelayanan itu baru secara struktural, peraturan ya. Tetapi sejatinya yang namanya pelayanan itu tidak pernah yang namanya umur berapa, oh masih muda boleh. Enggak seperti itu Bapak Ibu. Itu artinya menjadi tua itu bukan berarti tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi justru sebenarnya kesempatan untuk melayani, kesempatan untuk memberikan diri itu banyak sekali terbuka untuk Bapak Ibu. Nah pertanyaannya, Bapak Ibu mau atau tidak melakukan itu? Itu tentu saja yang juga perlu kita jawab, kita renungkan setiap hari. Nah yang ketiga Bapak Ibu, menjadi tua itu kadang membuat orang takut karena ia merasa kehilangan kekuatan. Ya, dulu kalau ngangkat galon, wah kuat dia langsung terus gitu ya Bapak Ibu. Tapi kalau sekarang ya ngangkat galon kok kayaknya takut encok begitu ya. Loh enggak apa-apa Bapak Ibu, kenapa harus takut seperti itu? Kalau sekarang nggak bisa ngangkat galon gampang Bapak Ibu. Kan banyak ya anak mantu cucunya aja udah gede-gede, lebih gede daripada Bapak Ibu. Ya minta tolong mereka lah untuk itu ya. Ada banyak hal-hal pekerjaan yang tidak perlu kita lakukan lagi. Tidak perlu Bapak Ibu lakukan lagi sekarang. Karena Bapak Ibu diberi penolong, keluarga, anak cucu, menantu yang demikian mencintai Bapak Ibu, yang rela melakukan banyak hal untuk Bapak Ibu. Nah sekarang waktunya Bapak Ibu tidak perlu lagi angkat junjung hal-hal seperti itu. Nah yang perlu Bapak Ibu lakukan di usia sekarang adalah, dan menurut saya ini sebenarnya bukan cuma usia senior bagi Bapak Ibu ya, tapi banyak orang itu harus melakukan bagian ini adalah apa yang dikatakan Yesaya 40 ayat 31. Ya, mari kita buka bersama ya Bapak Ibu. Orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Yesaya 40 ayat 31 dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa kekuatan Bapak Ibu Saudara dan saya, kekuatan orang-orang yang percaya kepada Kristus itu tidak terletak pada apa yang diyakini oleh manusia. Kekuatan kita orang-orang percaya tidak terletak kepada yang namanya secara manusiawi ini kita ini memang ya kita akan menjadi tua itu ya betul Bapak Ibu. Kita tidak bisa yang namanya menolak tua itu. Ya cepat atau lambat namanya ulang tahun itu tambah usia, nggak ada yang namanya ada sih yang bilang katanya kalau ulang tahun tuh usianya kurang Bu sebenarnya. Iya karena udah deket waktunya gitu katanya. Tapi menurut saya ya hal-hal seperti itu tidak bisa kita tolak. Hal-hal yang namanya kelemahan fisik kita tidak bisa lagi ngangkat galon, tidak bisa lagi ngangkat ban sendirian dan sebagainya. Kita terima itu sebagai satu bagian yang sangat wajar. Kita dulu pintar masak tapi sekarang udah malas masak tuh karena bagian kita sekarang itu adalah menikmati masakan keluarga, menikmati masakan anak cucu dan menantu seperti itu. Nah, kita sekarang lagi tidak kuat ya karena sudah waktunya bagi keluarga di kanan kiri kita, anak-anak kita, kemudian cucu-cucu kita itu untuk juga memberikan pelayanan mereka kepada Bapak Ibu dengan baik. Dan saya pikir hal seperti itu kita nikmati Bapak Ibu. Jangan kita kemudian merasa wah dulu saya bisa begini, dulu saya bisa begitu, sekarang kok tidak bisa begini. Itu kita terlalu kita terlalu hidup pada masa lalu sehingga kita lupa mengerjakan masa kini. Masa saat ini masih ada pekerjaan yang harus Bapak Ibu lakukan. Yaitu apa? Tetap mengharapkan dan mengandalkan Tuhan setiap hari, setiap saat. Agar kita ini punya kekuatan yang setiap hari, setiap saat itu selalu baru. Kekuatan Tuhan, kekuatan orang-orang percaya yang berharap kepada Tuhan jangan disamakan dengan kekuatan manusia yang karena usia mungkin saja bisa menurun. Ya, kita kalau usia sekarang saya tidak menyarankan Bapak Ibu ngangkat galon sendiri ya, jangan ya. Kita punya keluarga buat apa ya? Kita minta bantuan ya. Jadi sadarilah itu. Hal-hal yang seperti itu nggak perlu lagi dikerjakan, tetapi jangan juga merasa saya tidak bisa melakukan apa-apa. Melakukan pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan, dan terus-menerus memacu dirinya tetap berharap dan setia kepada Tuhan. Itu adalah pekerjaan yang harus Bapak Ibu lakukan hari ini, besok, seterusnya sampai Tuhan memanggil kita kembali.
Yesaya jelas mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya di dalam ayat yang baru saja kita baca, kalau kita mau kuat, kalau kita mau naik terus, kalau kita mau berjalan dan tidak pernah menjadi lelah, kalau kita mau berlari dan tidak pernah menjadi lesu, itu adalah satu caranya. Ya, menantikan Tuhan siang dan malam dengan setia, dengan taat. Gak pernah undur, gak pernah berkurang semangatnya mengikuti Kristus setiap hari. Saya tidak mau pandemi ini membuat Bapak Ibu tuh merasa kemudian aman-aman saja di rumah ya, tenang-tenang saja di rumah tuh sebenarnya juga tidak ada yang aman di dunia ini ya Bapak Ibu. Tapi yang aman itu hanya ada dalam lindungan Tuhan. Dan mari kita pahami ini. Ya, saya jelas sekali mengingatkan kepada Bapak Ibu untuk Bapak Ibu tuh nggak boleh kendor itu mengikuti Kristus setiap hari. Kita ini ya, saya seumur hidup belum pernah membayangkan kalau ternyata di umur saya yang ke-40 sekian itu saya diizinkan mengalami pandemi. Nah, sekarang jadi endemi. Bapak Ibu pun tidak pernah berpikir bahwa kok di umur Bapak Ibu nih kok bisa ya ngalami pandemi gitu ya. Tetapi kita harus bersyukur bahwa Tuhan izinkan ada pandemi, tapi Tuhan juga izinkan kita melewati pandemi ini hari demi hari. Kita boleh lihat kondisi keadaan semakin membaik. Kita percaya ini akan berakhir. Nah, saat ini betul-betul berakhir, mari kita tetap punya komitmen kita di hadapan Tuhan bahwa Tuhan, aku gak mau Engkau mendapati aku ini berkurang kualitasnya dalam kesetiaanku padamu. Ya, tetap memacu diri, membaca firman Tuhan setiap hari, merenungkan firman Tuhan, ada di dalam komunitas-komunitas persekutuan yang ada, giat mengikuti kegiatan, dan bahkan kalau diminta untuk melayani Tuhan, orang nomor 1 yang bilang, ya saya mau begitu ya. Nggak kemudian mikir, aduh saya tuh udah nggak bisa apa-apa, saya tuh cuma ada di rumah, saya dukung doa aja deh ya dari rumah. Nggak seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi saya tadi sudah mengatakan ada 1, 2, 3 poin di mana orang beranggapan kalau orang tua itu begini. Enggak, itu salah semua Bapak Ibu. Semua itu adalah yang membedakan ya. Saya mau kasih clue yang membedakan orang tua dan orang muda itu apa? Ya, orang dikatakan tua, ya, orang dikatakan tidak punya kekuatan, orang dikatakan sudah tidak berdaya itu kalau dia mulai kehilangan hasrat atau semangat untuk menantikan Tuhan. Nah, kalau bicara kehilangan hasrat dan semangat menantikan Tuhan, berarti itu enggak pandang usia Bapak Ibu. Orang-orang muda jika tidak berhati-hati, dia juga bisa kehilangan semangat karena dia kehilangan hasrat untuk menantikan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, generasi senior ya, karena saya enggak mau bilang generasi tua ya. Saya ini juga sudah mulai masuk berarti ya. Generasi senior itu kalau tidak pernah kehilangan semangat dan hasrat menantikan Tuhan, Bapak Ibu layak untuk mendapatkan label yang muda karena tetap bersemangat menantikan Tuhan. Saya harap persekutuan kita walaupun dilakukan secara online tetap membuat Bapak Ibu bersemangat menantikan kesempatan untuk beribadah kembali bersama. Kami punya kerinduan, pengurus punya kerinduan, jika Tuhan mengizinkan keadaan makin membaik dan segalanya berangsur-angsur pulih kembali, kita akan onsite kembali Bapak Ibu. Bapak Ibu siap-siap ya, persiapkan diri, persiapkan hati baik-baik. Ya, karena apa? Karena udah 2 tahun, hampir 2 tahun di rumah, mungkin agak-agak takut juga kalau keluar rumah ya. Gak apa-apa Bapak Ibu, tetap prokes, pakai masker, jauhi kerumunan, cuci tangan, jaga kebersihan. Kita tetap bisa menjaga diri kita dengan baik. Dan terutama kalau kerinduan kita terhadap Tuhan itu tetap terjaga, kita menjaganya lewat persekutuan dan ibadah-ibadah yang ada. Saya yakin Bapak Ibu Saudara dan saya tetap dikatakan muda karena tetap punya semangat menanti-nantikan Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satukan hati di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih atas kesempatan di mana kami boleh merenungkan firman-Mu. Kau sungguh baik ya Tuhan, sehingga kami tetap diberi kesempatan sekalipun terpisah di tempat kami masing-masing, tetapi kami punya kesempatan untuk boleh saling menguatkan, saling mendoakan, dan terlebih firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kepada kami untuk tidak kami lemah di dalam semangat kami menantikan Tuhan,
untuk tidak kami lemah berharap kepada pertolongan Tuhan. Dan biarlah Engkau mendapati kami makin hari makin setia kepada Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kami kasih. Shalom. Kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yesus yang masih memberi kesempatan kepada kita pada hari ini. Kita bersama-sama bersekutu, beribadah bersama, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan walaupun secara online. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita dan memberi sukacita dan memberkati kita. Kami sampaikan pengumuman tanggal 19 Oktober 21. Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gracia Lina yang telah menyampaikan firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 31. Temanya menantikan Tuhan. Kami ucapkan terima kasih pula kepada Bapak Andreas yang memimpin pujian sebagai WL yang baru pertama kali ini ya di Komisi Senior. Terima kasih. Begitu pula kepada Bapak Haris yang mengiringi pujian dengan organ. Bapak Haris juga baru pertama kali ini, kami ucapkan terima kasih. Saudara Billy yang dengan setia melayani Komisi Senior sehingga ibadah Komisi Senior dapat ditayangkan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu semua. Seperti yang diutarakan Bu Gracia, untuk bulan depan, bulan November 21, kerinduan pengurus untuk mengadakan ibadah onsite dan kami mohon kepada senior semua mendoakan supaya pandemi reda sehingga kita dapat beribadah bersama di rumah Tuhan. Sehingga kita tetap semangat di dalam hidup ini, di dalam ibadah kita bersama. Tuhan memberkati. Ketiga, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara kita yang berulang tahun pada bulan Oktober 2021. 1. Bapak Lukman Pao tanggal 2 Oktober. 2. Bapak Ibu Ira Suradiharja 14 Oktober. Ketiga, Ibu Ruth Kintamani tanggal 28 Oktober. Kiranya Tuhan Yesus terus memeliharanya, memberkati kesehatannya, kebahagiaannya, sukacita bersama keluarganya. Sekian warta yang dapat kami sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati di dalam doa. Kita berdoa untuk pemulihan bangsa ini. Kita berdoa untuk program-program senior supaya juga bisa terus dikerjakan di waktu-waktu ke depan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu bagi kami. Terima kasih untuk berkat-Mu bagi bangsa dan kota kami. Kami bersyukur pemerintah sudah dengan segala cara mengupayakan untuk menekan penyebaran COVID ini, dan kami bersyukur dan melihat bahwa ada perubahan yang baik di mana keadaan boleh berangsur-angsur pulih kembali. Kami berdoa untuk setiap sektor yang ada, sektor ekonomi, sektor pariwisata, seluruh sektor yang dapat mendukung perbaikan perekonomian Indonesia. Kami berdoa kiranya dapat segera pulih kembali.
Kami juga memiliki kerinduan untuk beribadah kembali di rumah Tuhan. Kami rindu ada di rumah Tuhan untuk boleh memuji dan memuliakan nama-Mu, mendengar kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau mendengar dan menjawab doa kami ini ya Tuhan. Kami rindu ibadah onsite dapat diadakan pada bulan November nanti. Dan kiranya apa yang kami rindukan ini Tuhan sungguh menjawabnya bagi setiap kami. Pada akhirnya kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun di sepanjang bulan ini. Kami berdoa untuk Bapak Lukman, kami berdoa untuk Ibu Ira, dan kami berdoa untuk Ibu Kintamani. Kami mohon kemurahan-Mu agar Tuhan menolong, menjaga, memelihara kehidupan saudara-saudara yang kami kasih ini, sehingga dalam keseharian mereka, iman mereka makin bertumbuh, makin setia, makin taat kepada Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Tuhan, mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima Tuhan adakan, sebab hari ini Tuhan adakan